Jadi di studio kita ini udah hadir narasumber kita yang keren banget nih, yaitu Ibu Dina Paramita, SHMH. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya? Ya, kabarnya baik. Terima kasih ya udah diundang. Ya, terima kasih juga Bu sudah mengundang waktunya untuk hadir di podcast kami. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kedepannya, saya coba izin memaparkan beberapa sedikit dari CV Ibu Dina Paramita SHMH. Yang di sini Ibu Dina ternyata lahir di Samarinda pada tanggal 22 Juni dan pernah menempuh pendidikan di Universitas Mula Warman, mengambil jurusan di Fakultas Hukum S1 dan kemudian S2-nya melanjutkan di Universitas Brawijaya dengan fakultas yang sama. Lalu Ibu Dina juga banyak melalui kursus dan seminar yang beberapanya, ini karena terlalu banyak saya bacakan beberapa saja, seperti ada kuliah umum hukum progresif dalam mencegah perilaku korupsi. Kemudian pada 2018 audit mutu internal UNTAK 1945 Samarinda. Kemudian pada tahun yang sama mengenai kegiatan sosialisasi SPMI di lingkungan Fakultas UNTAK 45 Samarinda. Pada 18 Desember sebagai peserta KPU Ghost to Campus UNTAK 45 Samarinda. Pada tahun 2020 implikasi penetapan status bencana COVID-19 bagi klausal force majeure dalam hukum kontrak. Dan masih banyak kursus dan seminar lainnya yang Ibu Dina yang lalui ya. Lalu ada juga pengabdian kepada masyarakat. Pada 2018 kegiatan Abdimas, hukum perkawinan dan permasalahannya, hukum pertahanan dan permasalahannya. Kemudian juga ada sekitar ada 3 pengabdian yang Ibu lalui ya. Banyak dicatat semua. Banyak luar biasa pengalaman Bu Dina. Terus kemudian ada daftar SK akademik juga pada 2018 SK dosen tetap, 2017 SK pengangkatan kepala lembaga penjamin mutu Fakultas Hukum, kemudian 2018 SK penetapan pengurus galeri investasi, 2017 SK jabatan asisten ahli, 2017 SK invasi asisten ahli, kemudian di 2021 SK jabatan lektor, SK Inpas Lektor, dan SK Dosen Senat Fakultas Hukum UNTAK 45 Samarinda. Lalu di sini ada mata kuliah yang pernah Ibu Dina ampuni, ada ilmu negara, ilmu sosial budaya dasar, hukum lingkungan, hukum adat, hukum pemda, hukum dan HAM. Nah, dari berbagai macam CV yang udah kita telusuri dari Ibu Dina ini ternyata cocok sekali ya untuk mengangkat tema yang akan kita bawakan pada podcast kali ini. Oke Bu, kalau gitu kita mungkin bisa langsung masuk ke pembahasan kita yang pertama. Tapi sebelum lebih jauh nih membahas mengenai hak asasi manusia, mungkin bisa dijelaskan dulu Bu, kayak misalkan banyak orang yang udah paham tentang hak asasi manusia itu seperti apa, tapi sebagian orang masih keliru nih tentang HAM. Jadi kalau dari perspektif Ibu Dina sendiri, untuk sebenarnya HAM itu apa sih dan bagaimana HAM itu bisa berdiri di Indonesia hingga menjadi salah satu fondasi yang digunakan dalam kehidupan bermasyarakat kita saat ini. Oke, baik ya teman-teman. Jadi HAM itu kita mempelajari, mengerti dulu pengertian dasarnya. Jadi HAM itu adalah sesuatu yang melekat pada manusia sampai dia dilahirkan, bahkan sejak di dalam kandungan, yaitu kodrati yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bukan hanya dijamin oleh negara, hukum maupun pemerintahan, yang dimana agar manusia itu dapat hidup layak di muka bumi untuk apa? Mengangkat harkat dan martabatnya. Jadi seluruh dunia memang harus memegang hak asasi manusia. Karena hak asasi manusia itu bukan hal yang diberikan, tetapi memang mutlak kodrati memang diberikan kepada manusia, teman-teman. Jadi begitu. Lalu untuk dasar peraturan perundang-undangannya sendiri Indonesia itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 28A ayat 1 huruf A sampai huruf J. Lalu di dalam undang-undang khususnya juga mengatur Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Di situ sudah diatur tentang hak hidup, hak berkeluarga,
ya, hak Anda, hak bersuara, hak berorganisasi, hak anak maupun hak perempuan. Yang saya dengar tadi katanya ada tentang Mbaknya mengatakan kita akan dihubungkan dengan pelecehan seksual. Otomatis mungkin saya akan lebih khusus mengangkat hak perempuan di situ ya teman-teman ya. Jadi bagaimana HAM yang baik yang ada di Indonesia itu ada namanya teori kultural setempat, di mana hak asasi manusia itu disesuaikan dengan nilai moral setempat. Kita punya hak asasi otomatis harus disesuaikan dengan nilai moral agama yang ada di Indonesia. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi bisa dibilang hak asasi manusia ini tidak bisa diganggu gugat gitu ya Bu? Tidak bisa diganggu gugat, tetapi ada di pasal 28 ayat J, hak asasi manusia itu berlaku selama manusia itu sendiri menghargai hak asasi orang lain. Seperti itu teman-teman. Ya. Jadi bagaimana kita menghargai orang lain, di situ juga hak kita akan diakui seperti itu ya Bu? Seperti itu teman-teman. Jadi kalau misal sebelum-sebelumnya sejak kapan sih Bu HAM ini berdiri di Indonesia? Kalau HAM di Indonesia itu, kalau sejarah HAM di dunia, kalau di bagian timur itu ada namanya Piagam Madinah. Orang timur mempercayai namanya Piagam Madinah, yang dimana pemikiran-pemikiran itu adalah menghargai kelompok-kelompok yang hidup di Madinah, baik itu Yahudi, baik itu kaum Muhajirin atau Ansor, dan selain itu baik orang-orang penyembah berhala, semuanya dapat hidup di Madinah. Kalau orang timur mempercayai itu, bahkan sempat diakui PBB, karena dasar-dasarnya adalah mengakui kehidupan berwarga negara di Madinah, beragama, dapat hidup untuk bermuamalah, berdagang dan lain sebagainya. Mereka diakui kehidupannya. Namun di dunia barat, sejarah HAM itu pertama kali adalah pada tahun 2015, yaitu dengan adanya Piagam Magna Carta. Magna Carta itu adalah pada saat itu pemerintahnya atau kaisar rajanya adalah Raja John, di mana untuk membatasi yang namanya pemerintahan monarki yang absolut. Ya, jadi ada hukum yang mengatur antara pemerintah yang absolut, sehingga terjaminnya kehidupan masyarakat, keluarga, bangsawan, rakyat jelata di masa itu. Akhirnya kalau di Indonesia kapan? Menurut teman-teman kira-kira kapan? Apakah duluan PBB ataukah duluan Indonesia yang ada hak asasi manusia? Kalau dari saya mungkin duluan PBB kali ya. Kalau di Indonesia sendiri kan kita pernah dijajah gitu kan. Nah itu berarti secara tidak langsung hak asasi manusia saat itu dirampas gitu. Nah, tidak berjalan dengan baik kan Bu. Jadi kemungkinan belum berlaku sih saat penjajahan. Jadi dari PBB itu yang membentuk untuk menghidupkan kembali HAM di Indonesia. ya, terima kasih. Jadi teman-teman, memang ada yang mengatakan kemungkinan PBB duluan, tetapi ternyata teman-teman, ternyata Indonesia yang mempunyai pikiran tahun 45, PBB itu mungkin sejak 46 sampai tahun 47. Kita sejak didirikannya tahun 45, sejak kemerdekaan, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sudah ada kata-kata pemikiran tentang HAM, mencerdaskan kehidupan bangsa, perdamaian dunia dan lain sebagainya. Silahkan dibaca sendiri. Ternyata kita Indonesia lebih duluan daripada PBB. Itu yang kadang saya angkat sama teman-teman mahasiswa-mahasiswa saya, karena mereka pasti rata-rata bilang PBB duluan. Seperti itu. Berarti banyak keliru ternyata. Banyak ya keliru. Bu. Iya. Berarti ternyata dari pembukaan Undang-Undang Dasar yang dibentuk oleh pendiri-pendiri Bapak Indonesia bangsa, itu, Bapak bangsa ternyata sudah menghidupkan HAM itu sendiri. Iya, benar. Makanya selain Undang-Undang Dasar 45, bahkan Pancasila kita sendiri itu memang hal yang sangat luar biasa di Indonesia sebagai tonggak dasar sejarah. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya Ibu. Kalau kita ketahui itu kan hak asasi manusia ini sering banget dikeluarkan, disuarakan, bahkan dari berbagai kalangan gitu kan Bu. Ini tampaknya itu sangat penting. Nah, pertanyaan itu seberapa penting sih Bu hak asasi manusia ini bagi kehidupan seseorang? Sangat penting teman-teman, apalagi dihubungkan dengan karena apa? Kenapa dihubungkan sangat penting? Karena kehidupan yang layak apabila tidak ada HAM,
apalagi pada zaman dulu mereka hidup tapi hidup, mati tapi tidak mati dalam apa-apa seperti kasus-kasus perbudakan. Mereka hidup tetapi seakan tidak hidup. Jadi sangat penting sekali sampai dijamin oleh Tuhan tentang hak asasi manusia itu sendiri. Bahkan bukan diciptakan oleh negara, tetapi negara, hukum maupun pemerintahan memfasilitasi, melindungi agar HAM itu terjamin, agar manusia hidup di muka bumi dapat terjamin tanpa lintas batas apapun itu. Jadi kalau tidak ada HAM, harus ada gimana caranya di dalam suatu negara agar seluruh umat manusia dapat hidup layak. Ya, gitu teman-teman. Jadi HAM ini sangat penting ya Bu ya bagi kehidupan, karena di sini hak-hak kita seperti hak hidup segala itu kan dijamin. Iya. Bahkan kita, Anda punya namanya freedom of speech. Anda berbicara aja itu HAM. Teman-teman ya, kita berbicara mengeluarkan pendapat itu HAM. Bahkan untuk hal-hal yang sederhana itu ya. Iya, benar. Terus kan Bu, selain dijunjung tinggi itu kan ya kita tahu lah pasti beberapa oknum itu ada yang melakukan pelanggaran HAM gitu kan. Nah, contoh-contoh pelanggaran HAM itu sendiri mungkin Ibu bisa jelaskan gitu Bu. Oke. Dan mungkin sebenarnya itu sering terjadi di sekitar kita tanpa kita sadari gitu kan Bu. Mungkin Ibu bisa sedikit. Oke, pelanggaran HAM itu sebenarnya terbagi oleh dua. Pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM ringan seperti Anda membunuh, Anda mencemarkan nama baik orang. Orang keluar rumah, Anda lempar batu ke rumah orang, itu termasuk pelanggaran HAM ringan. Anda ada teman Anda motong orang itu tersakiti juga termasuk pelanggaran HAM ringan. Ya. Lalu masuk kita ke pelanggaran HAM berat. HAM berat itu terbagi dua, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Kejahatan genosida itu seperti apa teman-teman? Kejahatan genosida itu adalah menghancurkan, membunuh orang berdasar gen atau genetik tertentu, bisa seperti misalnya Holocaust, pembunuhan massal pada saat zaman Nazi itu kan karena kita lihat dari genetiknya dia. Lalu apa yang terbaru-baru ini kemarin Rohingya, nah, itu juga termasuk genosida. Tapi yang kalau kemanusiaan tidak lihat dari itu, dia bisa pemerkosaan atau pembunuhan tidak dilihat dari gen tertentu, itu juga termasuk pelanggaran HAM. Jadi pelanggaran HAM itu terbagi dua dan beratnya itu terbagi lagi. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi kalau dari pelanggaran HAM yang ringan tadi ini justru hal-hal kecil yang sebenarnya mungkin kita mengganggu, iya, terganggu itu terus sudah termasuk pelanggaran HAM. Iya. Anda mengolok-olok, melecehkan, menghina orang itu termasuk pelanggaran HAM ringan sebenarnya. Terus kan kalau akhir-akhir ini kan mengenai kasus konflik di Papua Bu, itu benar-benar banyak banget kan segala macam korbannya. Bahkan itu berusaha untuk membebaskan diri dari Indonesia. Apa itu termasuk Indonesia tuh mengakang Papua itu untuk memiliki HAM-nya atau bagaimana ya? Jadi begini teman-teman. Jadi mereka itu merdeka pun sebenarnya dari Sabang sampai Merauke. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya, terlepas dari googling atau lain sebagainya, mereka merdeka pun sebenarnya memang sudah, sebelum merdeka pun mereka sudah bagian dari lingkup Netherlands. Segala sesuatu yang masuk dalam lingkup Netherlands, bagaimana caranya kita untuk mempertahankan, karena mereka dasarnya adalah lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lain halnya dengan Timur Leste. Timur Leste itu dijajah oleh Portu. Karena dia dijajah oleh Portu, dia mau keluar karena ada referendum, ya silakan. Ya, walaupun sekarang mereka pengen balik lagi. Tapi berbeda dengan Papua, berbeda dengan Aceh. Seandainya Papua lepas, itu sejak zaman pasti Pulau Jawa, Pulau Kalimantan lepas. Kalau mereka lepas kalau mereka lepas, pasti yang lain lepas. Makanya bagaimana Indonesia mempertahankan apa yang mereka miliki. Karena itu mereka kita miliki, bukan kita ambil dari orang, sama-sama kita merdeka. Apalagi para pemimpin yang zaman dahulu yang memerdekakan Papua, luar biasa mereka ikut berjuang. Mereka pasti menangis. Yang melanggar HAM di sana itu kalau memang ada orang-orang pendatang, mereka mengganggu kekacauan. Tapi kalau dalam bentuk pertahanan, kita mempertahankan mereka itu bukan dalam artian melanggar HAM. Malah kita orang-orang yang ada di seluruh Indonesia yang didatangkan di sana untuk menjaga keamanan, bapak-bapak tentara-tentara, itu mereka sampai merelakan kehidupan pribadi mereka untuk menjaga keamanan dan
ketertiban di sana, teman-teman. Jadi seperti itu. Berarti ada beberapa konteks yang itu tuh emang perlu dipertahankan Iya. sebagai integritas bangsa. Suatu bangsa. Oke Bu, kalau gitu kita persempit lagi mungkin ya Iya, sedikit. iya. Kalau tadi kita membahas sangat luas mengenai hak asasi manusia dari pengertian dan sejarah, mungkin kita bisa melihat kalau sekarang itu banyak banget fenomena pelecehan seksual. Pelecehan seksual ini sebagai suatu konflik yang sangat krusial di dalam masyarakat. Itu termasuk sebuah kejahatan yang besar Bu Sri, kayak itu termasuk ordinary crime, dan itu setiap tahunnya itu selalu mendapat perhatian dan tingkatnya selalu menaik setiap tahunnya. Kalau gitu dari sudut pandang Bu Lina sendiri melihat dampak terhadap hak asasi korban ini bagaimana sih Bu? Entah dari segala macam perspektif yang Bu Lina pahami. Ya, jadi pelecehan seksual menurut saya itu termasuk, bukan menurut saya, bahkan menurut teori itu termasuk pelanggaran HAM berat. Karena apa? Menghancurkan masa depan apalagi seorang perempuan. Ya teman-teman, Indonesia. Jadi ada beberapa negara yang termasuk negara yang pelecehan seksualnya sangat tinggi. Indonesia termasuk, seperti India, Amerika, Swedia, apalagi Afrika Selatan. Menurut teman-teman, apakah yang membuat pelecehan seksual itu semakin tinggi? Kenapa? Ada apa? Kenapa harus perempuan? Menurut teman-teman apa? Apalagi di negara-negara seperti Suriah, itu luar biasa. Pada saat konflik perang di sana, mereka mau mencari keamanan, mereka mau minta bantuan aja, seperti di Suriah teman-teman. Pada saat mereka minta bantuan, mereka itu harus menukarkan harga diri mereka dengan yang namanya bantuan. Ya, kasihan perempuan-perempuan di dunia ini, sampai di Indonesia pun banyak sekali pelecehan seksual yang terjadi. Seperti misalnya di Kalimantan Barat, Anda tahu amoy-amoy, gadis-gadis etnis Tionghoa yang ternyata ada namanya modus perjodohan. Ceritanya, datang, ternyata mereka dikasih pada saat perjodohan dikasih 19 juta, 20 juta. Ternyata sampai di sana ternyata mereka itu dijual oleh calo, bukan untuk dinikahin. Seminggu aja mereka di sana seperti honeymoon. Setelah itu teman-teman, apa yang terjadi pada wanita itu? Ternyata mereka dipekerjakan dari jam 6 pagi sampai jam 6 malam. Mereka diperlakukan tidak senonoh dan lain sebagainya. Kemana mereka minta bantuan kalau tidak ke Indonesia? Jadi luar biasa. Jadi banyak sekali modus-modus pelecehan seksual terhadap perempuan. Apa berarti ini termasuk karena sejak masa penjajahan itu bahkan perempuan udah ditindas? Iya. Jadi saya mau bertanya, kenapa bisa terjadi kayak Amerika, kayak Afrika Selatan, kayak India? Apa yang menurut saudara-saudara teman-teman di sini, kenapa bisa tinggi pelecehan seksual? Mungkin ini kali karena kurangnya kesadaran akan hak asasi manusia itu sendiri ya, kalau dari saya ya. Jadi mereka itu kurang paham bahwa ada hak-hak perempuan yang harusnya itu dihargai, tapi bagi mereka, oh ini cuma masalah kecil nih, jadi nggak apa-apa lah saya melakukan hal ini, kayak gitu mungkin. Kalau menurut Mbaknya kira-kira? Dari saya mungkin kalau dari melihat berbagai macamnya, termasuk mengenai tingkatan pandangan seseorang yang menganggap kalau perempuan itu sebagai makhluk yang lemah, kalau lebih tinggi derajatnya daripada laki-laki. Ya, alhamdulillah saya menemukan jawaban yang seperti itu. Bahkan di beberapa tempat seminar, saya selalu menanyakan, karena perempuannya nggak bisa jaga diri, karena perempuannya ngumbar air. Itu di Amerika loh, yang sudah terbiasa melihat perempuan yang ngumbar air. Tapi berbeda di India itu tertutup loh pakaiannya. Apakah dilihat dari aurat? Ternyata tidak. Itu namanya victim blaming, menyalahkan korban, seolah-olah dia itu salah karena ya itu yang sering terjadi, namanya victim blaming. Ya, ternyata bukan dilihat dari aurat. Perempuan itu jangan sampai menyalahkan korban. Apa yang terjadi ternyata di Amerika, di Indonesia, di India, ternyata yang membuat semakin meningkat, perempuan-perempuan itu hampir 70% tidak mau melaporkan karena takut ada stigma negatif, karena takut kamu ini salah, tidak bisa bawa diri. Ternyata rata-rata 70% juga yang memperkosa mereka adalah orang-orang terdekat, orang-orang kantor.
saudara, orang-orang yang dikenal setiap hari. Jadi ada rasa mau gimana, mau melaporkan, takut identitasnya terbongkar kalau dilihat media. Dan selain itu, kalau dari sisi psikologi tadi ada namanya victim blaming, menyalahkan korban. Lalu dari segi undang-undang banyak sekali ternyata di Indonesia pun yang katanya undang-undang tidak tidak memihak perempuan itu, wanita itu. Karena apa, di dalam undang-undang pun tidak ada namanya pelecehan atau pemerkosaan, lebih kepada di dalam undang-undang kita lebih kepada pencabulan. Perbuatan cabul itu adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan berkaitan dengan kelamin itu toh. Sedangkan kita lebih luas, pelecehan, pemerkosaan dan selain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah menangani kasus, saya kan juga menangani kasus, kadang hukumnya itu lemah. Kadang mereka hukuman bisa 7 tahun, 10 tahun belum remisi dan lain sebagainya, tinggal berapa. Dan selain itu dari segi peraturan hukumnya, perempuan yang diperkosa itu katanya delik aduan, mereka harus mengumpulkan bukti. Jadi kasihan, sudah korban, sudah terhina, harus mengumpulkan bukti lagi. Berbeda misalnya dengan pembunuhan sibuk, polisi yang sibuk. Ini enggak, kita yang sibuk mengumpulkan bukti. Jadi bukan negara kita aja seperti Amerika, India dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi ternyata mempunyai faktor yang sama mengapa pelecehan itu dapat terjadi. Semakin tinggi, begitu teman-teman. Berarti dari hal yang saya tangkap dari pembicaraan nah ini, kalau ternyata di Indonesia sendiri itu nggak ada undang-undang khusus yang mengatur tentang pelecehan seksual, masih dikesampingkan, masih dianaktirikan, masih kesekian seperti itu. Padahal itu sebagai hal yang sangat penting, bahkan masuk sebagai hak asasi manusia. Ya, sangat krusial, teman-teman. Jadi dalam penegakan hak asasi manusia, terutama mengenai pelecehan seksual ini, itu pasti ada tantangan kan ya Bu? Mungkin tantangan seperti sulitnya memperoleh keadilan, atau mungkin perempuan itu belum berani untuk speak up karena seperti yang tadi Ibu bilang, takut ya akan pandangan masyarakat terhadap dia. Nah itu bagaimana cara harusnya mereka tuh meresponnya itu harusnya seperti apa gitu Mbak? Jadi teman-teman, memang caranya seperti apa? Memang kita harus banyak seperti podcast seperti ini. Disebarkan, perempuan itu harus speak up. Apa yang Anda rasakan harus speak up. Kita ajarkan kepada masyarakat, jangan lagi memandang sebelah mata wanita-wanita yang sebenarnya dia korban. Jangan sampai bahkan perempuan sendiri, oh itu korban perkosaan. Kadang kita perempuan sendiri, jangan kawin sama itu. Kadang kita perempuan sendiri memandang sebelah mata, padahal bukan kemauannya. Tidak ada satupun wanita mau diperkosa teman-teman, atau dilakukan pelecehan terhadap dia. Seperti itu. Jadi kita harus banyak-banyak gencar-gencar untuk para ahli memberikan masukan-masukan kepada masukan-masukan hukum kita, masyarakat, mungkin teman-teman mahasiswa ini juga banyak mengangkat isu-isu ini, sehingga masalah-masalah yang krusial ini sangat penting untuk diangkat. Ya, karena apa? Ini sangat penting. Karena ini sudah termasuk yang warning gitu ya. Warning. Jadi saking warningnya ya teman-teman, seperti di India. Di India tuh dari 100.000, 20.000 perempuan diperkosa. Jadi bisa dikatakan 93 per hari perempuan itu diperkosa, 93 orang. Nah lebih ngeri lagi di Swedia sama di Afrika Selatan. Dari 100.000 wanita, 60.000-nya itu mereka sudah pernah diperkosa. Jadi dari 4 laki-laki, satu laki-laki itu pernah memperkosa. Saking tingginya. Karena apa? Jarang perempuan mau melapor. Sehingga kalau kita sering speak up, jadi ini mereka tuh banyak yang tahu pentingnya speak up. Gitu, pentingnya mengangkat harkat dan martabat perempuan. Seperti itu teman-teman. Jadi kembali lagi ya Bu, kayak karena kita nggak berani speak up, akhirnya lah itu menjadi semakin mengakar, luas dan segala macamnya. Dan ini terkadang dukungan dari lingkungan sosial itu juga nggak sangat penting. Iya, tapi terkadang itu justru jadi yang sangat jarang didapatkan. Iya, kadang korban itu sampai kadang yang membuat sedih itu kadang orang-orang terdekat pun tidak memberikan dukungan, malah menyalahkan. Itu kalau dari sisi psikologi tadi victim blaming, orang-orang terdekat menyalahkan.
kenapa kamu keluar malam, kenapa dan lain sebagainya. Pada perempuan itu mungkin dia berdikari, cari kerja dan lain sebagainya untuk menghidupi keluarganya gitu ya teman-teman. Jadi mungkin maksudnya dia itu untuk kalau misalkan dia mengalami hal tersebut, dia ingin cerita ke keluarganya karena ingin mencari rasa aman, tetapi malah sebaliknya malah diserang. Iya benar, kan kasihan. Lalu menurut Ibu, apakah saat ini dunia pendidikan dan publik itu memiliki kesadaran akan pentingnya hal ini? Nah, jika iya itu bisa diberikan contoh bentuk kesadarannya seperti apa? Kalau kesadaran tuh tergantung kita. Kalau di dunia pendidikan sebenarnya masih agak kurang. Makanya kita dari akademisi, mungkin dosen-dosen yang menyadari dan lain sebagainya, kita generasi muda, mulai dari saya sendiri, mulai dari teman-teman, ayo kita lebih banyak bersuara, ayo kita banyak memberikan masukan-masukan kepada masyarakat, bukan hanya kepada orang luas, orang terdekat kita, teman-teman kita, mungkin seperti itu. Jadi penting sekali. Penting sekali dari teman-teman. Jadi untuk kita yang sadar mengenai pentingnya hak asasi manusia ini dan bagaimana seseorang korban itu berjuang untuk mendapatkan keadilannya lagi, itu kita sebagai orang yang paham itu seharusnya lebih aware terhadap hal seperti itu dan peka terhadap lingkungan. Jadi kalau gitu apa yang dari Bu Dina ini dari Bu Dina misalnya apa yang bisa ditingkatkan pemahaman tentang hak asasi manusia ini kepada masyarakat? Oke, jadi bukan kita hanya masyarakat, dari pemerintah pun harus lebih perhatian terhadap masalah-masalah ini. Produk-produk hukum pun yang dibuat juga harus lebih memperhatikan hak-hak perempuan. Dari segala lini dan skup yang ada di Indonesia harus memperhatikan dan menyuarakan hal-hal yang penting seperti ini. Mungkin itu menurut saya. Berarti apa, kalau kita kan sekarang serba teknologi, globalisasi cepat banget menyebarnya, jadi apa dari media massa dan teknologi informasi ini bisa menegakkan hak? Semua, jadi kita semua dari informasi transaksi elektronik, Anda punya YouTube, Anda punya TikTok, ayo kita mulai seperti itu teman-teman, dari segala segi seperti itu. Ya, terutama kan kalau media massa ini Media paling massa, luar biasa banyak cepat, paling banyak juga orang tidak mungkin kan di zaman sekarang tuh nggak ada yang kayak pakai handphone itu pasti ya. Jadi kalau penyebarannya lewat media massa tentu saja ini akan cepat ya lebih luas. Jadi ini penting daripada hanya mengangkat hal-hal yang goyang-goyang pargol dan lain sebagainya. Jadi kalau yang penting-penting begini harus diangkat. Karena Indonesia adalah menurut UNESCO, Indonesia literasi ilmu pengetahuan dan membacanya termasuk 0,01. Artinya apa? Dari 1000 orang hanya 1 orang yang mau membaca. Jadi hal-hal penting seperti ini memang harus diangkat seperti itu. Karena Indonesia itu ya itu kurang SDM-nya agak kurang. Padahal teknologi informasi itu manfaatnya luar biasa sekali, cuman disalahgunakan. Iya, makanya harusnya lebih penting ngangkat hal seperti ini daripada viral yang nggak penting. Apalagi Indonesia dikatakan 8 jam sehari. Kuat sekali membuka HP dan membuka HP itu 48 kali sehari tanpa notifikasi, luar biasa. Orang Indonesia yang dilihat itu kok banyak hal-hal viral yang nggak penting. Ya, jadi lebih baik kita mengangkat isu-isu yang penting daripada yang nggak penting. Supaya apa? SDM kita, apalagi katanya nanti insya Allah tahun 2045 Indonesia akan bangkit secara ekonomi. Berarti bukan hanya bangkit secara ekonomi, namun juga sumber daya manusia. Apalagi khususnya terhadap perempuan. Perempuan itu harus dia harus punya value, harus independen dan lain sebagainya. Meskipun dia di rumah, tetapi paling tidak dia harus mampu berdikari, mampu berdiri sendiri, walaupun hanya di rumah. Mungkin dia bisa berkegiatan online supaya apa? Dia punya value di dalam dirinya untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri seorang wanita. Karena perempuan itu adalah unik, bahkan di dalam agama Islam. Apakah kalau sering orang bilang, kenapa kita harus mengangkat gender perempuan? Kenapa perempuan itu? Apakah perempuan setara? Bahkan di dalam Islam bukan lagi setara, perempuan itu dimuliakan, luar biasa. Ya teman-teman, jadi tidak usah sibuk-sibuk ngangkat HAM perempuan, karena perempuan itu sudah dimuliakan, luar biasa seperti itu. Dari Ibu sendiri apa harapan dan saran nih
terkait penegakan hak asasi manusia ini di Indonesia. Lalu ada kasaran dari ibu untuk membantu korban-korban yang mengalami tindak pelecehan seksual itu agar mau speak up dan tidak bungkam terhadap yang dialami. Ya makanya dari dulu, sejak dulu saya sering kali membuka yang namanya membuat atau ikut bergabung dalam perhimpunan perempuan. Jadi lebih banyak kita membuat perhimpunan perempuan yang mengangkat hal-hal isu tentang HAM perempuan, itu lebih baik. Ya, jadi dari berbagai ini kita angkat seperti itu. Jadi teman-teman yang di kampus mungkin bisa bikin organisasi perempuan seperti itu. Ya, Anda punya podcast perempuan yang mengangkat isu-isu penting tentang perempuan. Jadi seperti itu. Kalau di dalam dunia akademisi lebih saya gencarkan lagi pendidikan hak asasi manusia tentang perempuan. Mungkin seperti itu. Mungkin tidak semua dosen, tapi saya punya pemikiran ini harus saya angkat, seperti itu penting. Karena dalam hukum dan HAM tidak secara spesifik di dalam buku mengangkat hal tersebut. Itu ada inisiatif saya sendiri supaya apa perempuan ini orang tahu, karena banyak orang yang tidak tahu gitu. Jadi dengan meng-speak up hal-hal tersebut dengan cara kita tadi membuat organisasi atau mengangkat podcast itu, jadi masyarakatnya lebih ternyata perempuan ini seharusnya begini diperlakukan seperti ini. Harus sering-sering digaungkan sehingga tidak lagi menjadi tidak dipandang sebelah mata atau sesuatu yang asing didengar. Itu termasuk dalam hal memberikan pendidikan, pengetahuan sedini mungkin. Jadi kalau ternyata di dalam hukum itu sendiri belum mengatur keras tentang hak asasi manusia terhadap perempuan itu, setidaknya kita itu bisa memulainya dari diri kita sendiri dan ada lingkungan sekitar. Setelah semua pembahasan dan tanya jawab kita tadi, jadi bisa kita ambil secara garis besar bahwa penegakan HAM ini masih perlu ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Dan kita bisa juga lihat bahwa ada beberapa kasus pelecehan seksual itu yang sangat menyengsarakan korban tentunya, ya kan Bu? Nah, menyengsarakannya ini tidak hanya dari fisiknya saja, tetapi mentalnya juga. Mental dan masa depan. Benar. Dan tentu saja ini bisa memunculkan rasa trauma, gitu kan Bu? Dan trauma ini pastinya untuk tidak dalam jangka pendek saja, untuk jangka panjang bisa berdampak pada jangka panjang. Juga. Jadi terhadap upaya-upaya yang bisa kita lakuin, kalau bisa kita tahu mengenai ada korban yang mengalami pelecehan seksual, kita bisa mencoba untuk mendampinginya, melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Terus juga kita peduli untuk selalu ada di sampingnya, mensupport dia dalam segala hal. Terus juga berani untuk speak up dan selalu kayak mendampingi seseorang itu untuk kalau dia berada di tempat aman loh bersama kita, dan menghormati, terus juga menjunjung tinggi terhadap kesopanan dan lain-lainnya. Ternyata udah gak kerasa banget ya, udah hampir 30 menit pembahasan kita. Padahal singkat banget karena terlalu asik bahasnya. Ternyata lumayan besar banget ya dampak terhadap pelecehan seksual ini terhadap hak asasi manusia, yang seharusnya hak asasi manusia ini dia lebih junjung tinggi lagi, bukan hanya sekedar hukum tertulis, tapi harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari juga. Terutama tadi tentang hak-hak perempuan yang dimana di undang-undang itu masih sedikit dikesampingkan gitu ya. Masya Allah Bu, terima kasih banget udah meluangkan waktunya hari ini, sudah bincang-bincang seru banget hari ini bareng Ibu Dina. Jadi mungkin ini aja dari berbagai macam pembahasan kita tentang isu pelecehan seksual dan perspektif HAM HAM itu bersama narasumber kita yang lumayan keren banget ini, Bu Dina Pramita SHMH. Terima kasih banyak Ibu sekali lagi. Terima kasih. Jadi oke teman-teman, semoga podcast ini memberikan manfaat bagi kita semua, dan juga dengan adanya podcast ini bisa menyadarkan masyarakat kita dan orang-orang yang menyaksikan bahwa HAM ini perlu ditegakkan dan kita perlu lebih aware dan peka dengan segala bentuk pelanggaran HAM, terutama mengenai hak-hak perempuan. Jadi dari kami
Itu aja dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dikarenakan kesempurnaan hanyalah dimiliki oleh Tuhan semata. Selamat siang dan terima kasih.